Perkenalkan, nama saya Melisa Pasyawati Todingan MSc, NDH 20, Angkatan 25, Gelombang 4. Saya memiliki jabatan Asisten Ahli Dosen di instansi Universitas Samratulangi, Fakultas Pertanian. Program Studi Agroteknologi. Saya lahir di Makassar 7 Desember 1992. Saya menyelesaikan pendidikan S1 saya di Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi dan S2 saya di Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Fakultas Pertanian memiliki visi yaitu Fakultas Pertanian Unsrat bermutu dan berbudaya dalam layanan Tridharma berbasis kawasan Walasei. Misi Fakultas Pertanian menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta. Pelaksanaan aktualisasi dan habituasi dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan yang bertempat di Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi. Sebagai upaya merealisasikan capaian aktualisasi, terdapat 5 kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan seperti berikut ini. Kegiatan pertama, inventarisasi data ruang kuliah. Penguatan nilai organisasi yang ditemukan dalam kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini terdiri dari 5 tahapan. Tahapan pertama, melakukan konsultasi dengan pimpinan fakultas, Wakil Dekan 2 untuk mengetahui informasi ruang kuliah. Tahapan kegiatan 2, membuat permohonan data terkait informasi detail ruang kuliah. Kemudian saya memberikan surat tersebut kepada staf kepegawaian dekanat untuk dapat diurus pemrosesan perolehan datanya. Tahap kegiatan 3, menyusun rencana kegiatan survei ruang kuliah, di mana hal ini dilakukan untuk mengecek lokasi ruang kuliah dan menginventarisasi kelengkapan data ruang kuliah. Tahap kegiatan 4, mempersiapkan peta atau dena awal untuk kegiatan survei. Peta yang digunakan adalah peta yang dimiliki Fakultas Pertanian dengan penjelasan terkait peta dapat diakses melalui website fakultas bit.ly/administrasi03. Tahap kegiatan 5, meninjau lokasi dan mengidentifikasi ruang kuliah. Saya mengidentifikasi lokasi dan posisi ruang kuliah di setiap lantai gedung fakultas. Saya menanyakan informasi penggunaan ruang kuliah kepada beberapa pihak seperti Kepala Bagian Tata Usaha, dosen, koordinator program studi, juga kepada mahasiswa. Tahap kegiatan 6, menyusun inventarisasi data dan informasi ruang kuliah yang sudah dikumpulkan. Data ini dibuat dalam format tabel atau Excel dengan menyesuaikan data yang diperoleh dari fakultas dan data hasil peninjauan langsung lokasi ruang kuliah. Kegiatan 2, pembuatan peta sebaran ruang kuliah. Penguatan nilai organisasi yang ditemukan dalam kegiatan 2 mencakup nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan pertama, menyusun kebutuhan data dan informasi untuk pembuatan peta. Tahap kegiatan 2, mengintegrasikan data tabular ke dalam aplikasi pemetaan. Integrasi data tabular ke dalam aplikasi pemetaan dilakukan dengan metode join data. Tahap kegiatan 3, membuat desain atau layout peta sebaran ruang kuliah. Metode ini menghasilkan informasi yang menunjukkan posisi ruang kuliah pada setiap gedung di Fakultas Pertanian. Kegiatan 3, integrasi peta ruang kuliah dan jadwal kuliah. Nilai organisasi yang ditemukan dalam kegiatan 3 mencakup nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahap kegiatan 1, melakukan konsultasi dengan pimpinan fakultas, Wakil Dekan 1 untuk mengetahui jadwal kuliah setiap program studi. Tahap kegiatan 2, membuat rekapan data ruang kuliah dan jadwal kuliah. Tahap kegiatan ketiga,
Melakukan integrasi data dengan menginput hasil rekapan data ke dalam aplikasi pemetaan. Kegiatan keempat, pembuatan WebGIS peta informasi penggunaan ruang kuliah. Nilai organisasi mencakup nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan pertama, melakukan konversi peta ruang kuliah dan jadwal kuliah ke dalam sistem WebGIS. Tahap kegiatan 2, melakukan instalasi WebGIS peta informasi penggunaan ruang kuliah di website open source. Proses instalasi menggunakan server website github.com dan netlify.app. Tahap kegiatan 3, membuat QR Code untuk mengakses WebGIS peta informasi penggunaan ruang kuliah. Kegiatan 5, publikasi WebGIS peta informasi penggunaan ruang kuliah. Nilai organisasi mencakup berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahap kegiatan 1, melakukan konsultasi dengan mentor terkait konsep publikasi WebGIS. Tahap kegiatan 2, mendesain dan mencetak poster informasi WebGIS peta ruang kuliah dan jadwal kuliah. Tahap kegiatan 3, menyebarkan poster WebGIS peta informasi penggunaan ruang kuliah di setiap program studi. Poster ini ditempelkan atau dipasang di papan informasi program studi atau jurusan Fakultas Pertanian. Harapan dari terlaksananya kegiatan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Didukung oleh testimoni dosen Bapak Dr. Yoakim Usu. Selamat siang, salam jumpa dari saya, Yoakim Usu. Pada siang ini izinkan saya menjelaskan sekilas bahwa kami sangat berterima kasih, sangat mensyukuri terciptanya atau terselesaikannya tugas pelatihan dasar yang dilaksanakan oleh Ibu Melissa Todingan. Ibu Melissa dia menata itu dalam skala fakultas, sehingga saya melihat bahwa ruangan-ruangan itu dapat ditata secara menyeluruh. Satu fakultas pertanian tertata secara menyeluruh. Tanpa info yang ada lewat karya Ibu Melissa, maka kerap kali di waktu sebelumnya itu kami masing-masing prodi katakanlah memikirkan tentang terlaksananya di setiap prodi, dan keadaannya adalah kadang-kadang jumlah ruangan tiap prodi itu tidak sama. Nah, ketika Ibu Melissa menghimpun semua, memantau menata semua secara seluruh dalam Fakultas Pertanian, maka share penggunaan ruangan itu semakin merata, ya, lebih baik dan lebih tertata. Jadi apa yang dihasilkan output dari tugas yang dilakukan oleh Indonesia ini sangat bermanfaat bagi setiap program studi di Fakultas Pertanian dan tentunya bagi Fakultas Pertanian secara menyeluruh. Saya memberikan rekomendasi yang sangat baik terhadap hasil karya lansar dari Ibu Melissa Todingan. Terima kasih.